Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat holistik, agen distributor yang ada di India Nahl, kita akan bahas tentang bermacam-macam madu di sini. Yang pertama yang dibuat adalah ada tiga. Yang pertama yang dibuat adalah madu ginseng, madu Srikandi, madu Arjuna. Ini yang pertama. 4 kalau salah. Ada 5. Madu merah, kemudian sama madu pahit. Nah, madu pahit ini kebetulan tidak ada di sini. Yang pertama saya buat madu ginseng. Ini yang utama, madu ginseng adalah madu yang dibuat, ini tambahnya memang ginseng. Ginseng kelas paling rendah, 5 juta per kilo. Paling rendah 5 juta per kilo bahannya. Makanya itu paling mahal. Itu. Kalau yang pakai ginseng mahal kita nggak berani, susah jualnya. Ini ginseng, dan penggunaannya itu adalah untuk sistem cerna yang lemah, anak-anak yang malas makan, orang-orang yang malas makan, kemudian lidahnya pucat, jadi HB-nya rendah karena malas makan. Itu pakainya madu ginseng. Ini penghangat. Jadi orang yang gampang sakit dan sebagainya, ini madu ginseng. Ini komposisinya memang diarahkan untuk membantu seperti itu, ginseng. Kita kenal lah ginseng, fungsinya ginseng seperti apa. Ini kandungan ginsengnya lumayan nih. Bisa sampai antara 15-20 kalau nggak salah. Itu lumayan, maka harganya mesti di atas itu karena bahannya sendiri sudah mahal. Ini madu ginseng. Jadi untuk tipe defisien ya, udah paham ya. Kemudian yang kedua Srikandi Arjuna. Jadi kalau Anda kenal dengan herba Srikandi Arjuna, ya ini madunya. Ini bahasanya ini hampir mirip keduanya. Cuma dia tonik ke arah reproduksi, ke arah ginjal, limpa, ginjal. Nah, ini kalau sejarahnya, di sejarahnya itu namanya, kalau Arjuna ini sejarahnya itu, kalau di sejarah itu ada namanya ayam gundul. Ayam gundul itu ada seorang pejabat setaraf dengan gubernur waktu itu di dinasti apa, itu selalu minum rebusan tertentu yang kemudian istrinya kewalahan dalam berhubungan. Akhirnya istrinya marah. Ini kenapa seperti itu? Nah, pelayannya waktu itu masih bawa nampan isi ramuan itu. Kemudian ditumpahkan, ditampel lah gitu. Tumpah, terus jatuh, dimakan sama ayam jantan. Wah, ayam jantan itu ngejar-ngejar ayam betina, sehari kawin berapa kali. Nah, sampai ayam betina itu dipatok-patok sampai gundul kepalanya, maka muncullah legenda ayam gundul karena dikawini terus sambil dipatok-patok. Kalau ayam loh ya, kalau perempuan kan beda lagi kalau manusia. Nah, ini bahan Arjuna. Ini sebenarnya bahan imbang antara energi dan nutrisi, itu imbang. Maka bentuknya dicampur dengan madu, jadi madu nutrisi yang seimbang lah. Ini bagus itu untuk harian, untuk menjaga stamina laki-laki yang seimbang. Ini perempuan sama, untuk menjaga stamina, untuk menstruasi yang sehat, kesuburan, ini juga sperma bisa bagus dan sebagainya. Ini sel telurnya juga bagus dan sebagainya. Ini dari kedua Srikandi dan Arjuna, ini satu paket ya. Kemudian madu merah, ini adalah digunakan untuk orang yang kurang darah. Merahnya itu dari ini buah merah. Ini merahnya dari buah merah. Jadi ini ada campuran buah merahnya. Kemudian ini dulu namanya apa ya namanya dulu? Itu bukan ginseng tonik, bukan ginseng tonik. Ini tonik darah. Ini tonik darah, ini jadi menambah darah, menambah jing. Jadi pada orang yang kurang darah minum ini matanya jadi enak, terang, matanya jadi adem, untuk melihat enak gitu.
Cuma kalau limpahnya lemah di perut nanti agak enak karena sifat darah itu lembab. Ini. Jadi ini madu yang agak berat karena sifat lembab dari darahnya dan warna merah. Memang untuk orang yang kurang darah, bukan karena sistem cernanya lemah. Kalau sistem cernanya lemah, HB-nya turun, ini madu ginseng yang diminum. Tapi kalau kurang darah karena memang kurang nutrisi, ini yang dipakai untuk. Karena dia ada menambah darah, melancarkan, menambah jing sama. Nah, kalau misalnya kayak madu Sri Kandi Arjuna, ini adalah campuran dua ini. Ini digabung, tapi kalau ini kan arahnya perut ke atas. Kalau ini digabung namanya qi. Tapi kalau arah ke ginjal digabung, ginjal sama jing, dosis ini nggak boleh terlalu besar supaya tidak mengalahkan ini, maka jadilah Arjuna dan Sri Kandi sebenarnya. Tapi arahnya perut ke bawah. Beda dengan kalau ini dicampur arahnya ke atas. Ini kalau ini dicampur arahnya ke atas. Tapi kalau ini mirip seperti ini tapi arahnya perut ke bawah. Bedanya di situ. Ya. Kemudian madu rebi adalah madu kemudian ini sebenarnya dari ginseng tonik. Ramuan ginseng tonik saya berikan biasanya untuk anak yang jantungnya bocor, terus thalassemia tertentu, ini cocok sama ini. Kemudian anak-anak yang Down syndrome, kondisi Down syndrome, kemudian dia butuh keterlambatan gizi yang terlambat, kemudian pertumbuhan yang terlambat, otot uratnya tidak kuat. Ini madu rebi yang terkenal sekali mengarah ke sana. Jadi kadang ada anak yang disebut autis, sebenarnya anak keterlambatan, ada autis juga ada keterlambatan. Ini minum ini enak itu, bagus itu. Perkembangan motoriknya, terus ingatannya, terus dia interaksi dengan orang itu bagus. Tapi kalau dia hiperaktif, terus ingatannya juga lambat, tidak fokus. Nah ini pakai madu bocah ini. Ini madu bocah. Ini untuk anak-anak yang autis, hiperaktif, ini pakainya ini. Ini ada ramuan menahan energi, menahan supaya dia tidak berlebihan. Nah kalau madu rebi itu menguatkan dia ke fungsi-fungsi. Kemudian madu silat. Nah ini madu silat, ini seperti minyak silat sebenarnya. Jadi dia menguatkan urat otot, kemudian menguatkan ini kayak bahannya kayak minyak silat, tapi juga seperti kopi silat. Nah ini bahannya seperti itu. Jadi campuran antara kombinasi minyak silat dan kopi silat. Nah ini digunakan kalau yang bentuknya madu. Saya ingin minum madu untuk menguatkan energi saya. Tapi tidak suka dengan kopi. Nggak suka dengan kopi, bisa pakai ini. Jadi praktis segini bisa dibawa kemana-mana, pakai mobil, nggak perlu diseduh, langsung dia minum bisa. Jadi lebih praktis itu. Coba kalau kopi harus diseduh, cari air hangat dan sebagainya, ini tidak. Ini boleh pakai madu silat. Kemudian madu 9 angin, ini sering digunakan untuk anak-anak ya. Orang dewasa sebenarnya bisa, untuk anak-anak yang masuk angin ya, masuk angin, kena angin dingin terutama. Untuk kasus-kasus angin dingin, ini madu 9 angin ini bagus. Batuk, pilek karena angin dingin. Nah ini sudah. Nah ini yang madu pahit. Madu pahit sebenarnya untuk lambung yang panas. Jadi lambung yang panas, sakit gigi karena lambungnya panas, biasanya gusi berdarah, terus gusinya bengkak merah, kemudian sariawan yang terus menerus, tapi lidahnya kering, haus terus. Nah ini madu pahit. Nah, ini madu pahit cocok untuk kasus itu. Ini jarang ada zaman dulu karena ini biasanya di Klaten yang paling ada, di sini jarang. Nah ini gunakan untuk ini. Misalnya orang yang lambungnya panas itu, mah gitu, tapi pengen jangan pakai apa, pengennya bentuknya madu, ini bisa. Jadi mah ada iritasi di lambung, kemudian sariawan yang kronis itu
dan sebagainya kaitannya dengan penyebab lambung panas, indikasinya banyak nanti, tapi menuju kepada lambung panas ya ini pakainya madu pahit. Ya pahit ya, namanya bahannya juga bahan pahitan. Nah ini madu super, sebenarnya madu susut perut. Ini komposisinya hampir sama dengan minyak super sebenarnya. Itu. Nanti kita lagi trial berapa lagi untuk kekuatan. Ada sebagian orang yang minum enak, ada yang merasa tidak maksimal. Saya minum ini tidak maksimal seperti susut perut. Kenapa? Susut perut itu dicampur dengan minyak yang panas ya. Nah ini kalau dicampur yang panas itu, ini mau dicampur apa yang panas itu? Makanya kita cari yang lebih nyaman. Ini lagi kita trial lagi untuk menghasilkan biar sebagian besar bisa. Paling tidak melancarkan BAB sama susut itu. Ini sebenarnya bahannya sudah mengarah ke sana. Ada sebagian yang cocok, ada yang tidak. Jadi tipenya tidak semuanya bisa merata terpenuhi harapannya. Makanya ada yang komplain, sebenarnya bukan salah di sininya. Cuma komposisinya mungkin belum menjangkau semuanya. Ini lagi kita pikirkan untuk bisa menjangkau semuanya. Ini dari madu seperti itu. Silakan nanti teman-teman memberikan testimoni dari hasil madu yang ada supaya nanti bisa dipahami pemasukan kelompoknya dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami untuk masalah madu. Nanti kalau ada yang masih kurang boleh silakan ditanyakan di Telegram ketika video ini di-upload, kemudian kita akan jawab sesuai dengan pengetahuan yang ada dari kita. Tetap saya sampaikan, menjualah dengan ilmu, tidak perlu testimoni yang berlebihan, tapi sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan. Kemudian kita harus hati-hati dalam menyampaikan testimoni supaya tidak kelihatan terlalu wah gitu. Harus ada penjelasan di dalamnya, kenapa begini, kenapa bisa efeknya begini, karena cara kerjanya begini dan sebagainya. Soalnya itu, dan ingat selalu ini adalah minuman bisa diminum harian dan bukan seperti herba yang karena kalau sudah saya buat kayak gini biasanya ini bisa diminum jangka panjang. Kalau makanan minuman, ingat ya, makanan minuman bedanya dengan herba adalah bisa digunakan jangka panjang dan penggemarnya atau penggunanya banyak ya. Jadi kalau herba itu kan spesifik sekali. Hari ini, nanti besok dirubah ini, besok dirubah ini. Ini tidak boleh untuk ini khas banget. Tapi kalau makanan minuman dibuat apa? Dibuat yang secara umum orang bisa minum. Secara umum orang bisa minum, kemudian ketika minum jangka panjang tidak terlalu bermasalah. Kenapa? Ini bentuknya sudah makanan minuman dengan dosis makanan minuman, bukan dosis herba. Sekali lagi, bukan dosis herba, tapi dosis makanan dan minuman. Mudah-mudahan bisa dipahami supaya tidak kita berlebihan dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.